yang harus dikurangi di bulan Ramadan. Satu, makan. Jangan sampai Ramadanmu siangnya isinya kelaparan, malamnya isinya kekenyangan. Jangan sampai Ramadanmu bukan mengurangi makan tapi mengubah jadwal makan. Waktunya sahur, sahurnya banyak banget. Karena dia bilang untuk sarapan sekalian makan siang. Giliran waktunya buka, bukanya banyak banget. Karena dia bilang makan siang yang tertunda dan juga makan malam yang diawalkan. Itu namanya bukan puasa, tapi jamak takdim dan jamak takhir. Kurangi makan di waktu puasa dan liatin rasanya berbeda. Kurangi makan terutamanya waktu buka. Teori makan yang disampaikan Nabi, yakfik lukaimat yukimna sulbat. Cukup untukmu makan sekedar memberdirikan tulang punggung. Orang tuh kalau lagi lapar banget, berdiriin tulang punggungnya susah, lemes gitu. Tulang punggungnya nggak bisa berdiri. Kata Nabi, kamu makan sekedar memberdirikan tulang punggung. Kalau udah bagus dirinya, bagus duduknya, tulang punggungnya udah berdiri, kamu belum perlu makan sebenarnya. Susah banget ya. Apalagi di hadapan bakso, mie ayam, lontong sayur, soto, luar biasa. Kalau kami nggak mampu gimana ya Rasulullah? Fa in kana falabud fa thuluthun li ta'amik wa thuluthun li syarabik wa thuluthun li nafasik. Kalau kamu harus makan, perutmu jangan dipenuhi semuanya dengan makanan. Akan tetapi sepertiga perutmu buat makan, sepertiga perutmu buat minum, sepertiganya buat jalur nafas. Kenapa gitu Rasul? Sebab orang kalau terlalu kenyang, nafasnya susah. Liatin aja. Kamu habis kekenyangan nih, sholat, kekenyangan buka puasa. Begitu sholat maghrib bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Susah nafasnya karena terlalu kenyang. Apalagi pas giliran sujud, kamu terlalu kenyang. Ya hadza kufa angka jutha'ak. Kata Nabi kepada seorang sahabatnya yang bersendawa. Ada sahabatnya Nabi sendawa. Sendawa bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya kelegean. Di antara para sahabat dia bersendawa. Nabi lihat itu, tahu kenapa dia bersendawa, karena terlalu kenyang. Nabi Muhammad bilang, ya hadza kufa anka jutha'ak, tahanin sendawa kamu, jangan suka bersendawa. Kata Nabi Muhammad, fa inna man tala shib'uhu yaumal qiyamah tala shib'uhu fid dunya tala ju'uhu yaumal qiyamah. Karena orang yang panjang kenyangnya di dunia akan
panjang laparnya di akhirat nanti. Serem bener nih. Fa inna man tala shib'uhu fid dunya tala ju'uhu yaumal qiyamah. Yang panjang kenyangnya di dunia akan panjang laparnya di akhirat nanti. Ya Allah, ya Allah, selamatkan kami di hari akhirat nanti ya Allah. Jangan jadikan kami kelaparan, jangan jadikan kami kehausan, jangan jadikan kami hina, jangan jadikan kami susah, jangan jadikan kami terhina, jangan halangkan kami dari rahmat-Mu, jangan halangkan kami dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti ya Allah. Amin ya rabbal. Kurangi makan, jangan kenyang-kenyang. Saya tinggal 4,5 tahun di Tarim. Waktu saya tinggal di sana, santrinya belum banyak. Jadi kami sering keluar untuk berbuka puasa dalam undangan-undangan di rumah orang-orang Tarim. Saya nggak tahu sekarang gimana. Nggak ya, nggak ada ya. Soalnya santrinya udah banyak sekarang. Dulu santrinya sedikit, gampang tuh dibawa-bawa sama Hubabah. Kami kalau berbuka puasa di Daruz Zahra, kurma sama sambusa. Kurma sama sambusa. Menunya itu terus nggak pernah ganti. Sampai akhirnya ketika dapat undangan untuk buka puasa di rumah orang, apalagi lihat rumahnya besar, wah kami udah pede banget nih. Pasti hidangannya macem-macem. Jelang-jelang maghrib keluar kurma. Saya tahu sunnah. Jelang maghrib dikit lagi keluar sambusa. Saya tungguin, semoga datang teman-temannya. Ternyata sampai dengan azan maghrib berkumandang, hanya 2 makanan itu yang terhidang. Ya Allah, ternyata sama aja ini ya. Banyak dari orang-orang soleh di kota Tarim memutuskan untuk kalau buka puasa menunya itu terus dari awal bulan sampai akhir bulan. Kurma karena sunnah, kopi biar matanya terang, nggak ngantukan. Walaupun untuk sebagian orang dikopiin berapa banyak juga tetap aja ngantuk. Ustazah, saya udah minum kopi banyak tetap aja ngantuk Ustazah. Gimana menurut Ustazah? Coba matanya diumurin kopi gimana coba? Sedikit sekalian saya muliakan, ama sambusa itu aja tuh terus sepanjang bulan. Kenapa begitu? Mereka bilang agar hawa nafsu kami tidak meminta yang lain-lain, tidak menuntut yang lain-lain, agar hawa nafsu kami menjadi lemah selama bulan suci Ramadan, tidak menuntut untuk dipenuhi kriteria-kriterianya. Ini nafsu kita nih. Sedikit sekalian, Allah ketika menciptakan manusia, Allah ketika menciptakan manusia, menciptakan juga hawa nafsunya. Sesudah Allah menciptakan hawa nafsu, Allah panggil, ya nafas ta'al, nafsu sini. Dipanggil nggak datang, pas giliran nggak dipanggil dia datang sendiri. Ketika dia datang, Allah tanya, ya nafas, man ana wa man anta. Nafsu, kamu siapa, aku siapa, kamu siapa? Nafsunya menjawab, ana wa anta.
Gua lo nafsu nih, belagu luar biasa, sombong luar biasa, narsis luar biasa, egois luar biasa. Allah kemudian berkata kepada malaikat, ya malaikati aghrikhu fi biharil ju'. Wahai malaikatku, lemparkan nafsu tersebut ke dalam lautan lapar. Nafsu dilemparkan ke dalam lautan lapar sampai sesudah benar-benar lapar. Nafsu kembali dipanggil oleh Allah, ya nafs ta'al, wahai nafsu kemarilah. Nafsu pun datang. Ditanya sama Allah, man ana wa man anta. Nafsu tersebut menunduk kemudian berkata, anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Allah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Para ulama menyampaikan, kalau kamu ingin hawa nafsumu merunduk kepada Allah, kalau kamu ingin jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati, kalau kamu ingin memiliki hati yang mengerti sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada godaan dari hawa nafsu, biarkan hawa nafsumu terbiasa dengan lapar. Pesan Nabi kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, dawimi ala ghar'ibabillah. Wahai Aisyah, terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Sayyidah Aisyah bertanya, bimadzaka ya Rasulullah? Gimana caranya wahai Rasul? Ngetuk-ngetuk pintunya Allah tuh gimana caranya? Kalau dibilang ketuk-ketuklah pintunya, ulama masih kebayang caranya buat datang. Tapi mengetuk pintu Allah, bagaimana caranya wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, bil ju', dengan lapar. Saat kamu sedang lapar, pun saat kamu sedang sakit, sedang kesakitan, pun saat kamu sedang miskin, juga saat kamu sedang tersakiti, terzolimi, itu adalah saat-saat di mana kamu sedang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sama saja dengan kamu sedang berada di pintu Allah dan mengetuk-ngetuk pintunya. Ijabahnya dekat, doanya orang yang lapar lebih diijabah Allah dibandingkan dengan doanya orang yang kenyang. Imam Ghazali bahkan mengatakan, kadzab man idda'a annahu khashi' wa huwa syab'an. Bohong orang yang mengaku bisa sholat khusyuk padahal dia dalam keadaan kekenyangan. Nggak bisa, nggak bisa. Kata Imam Ghazali, saya udah coba berulang-ulang kali, nggak bisa, nggak bisa. Sholat khusyuk dalam keadaan kenyang perutmu nggak mungkin, nggak mungkin, mustahil. Saya ngerasain susah untuk konsentrasi di majelis dalam mengajar saat dalam keadaan kekenyangan. Susah sekali. Mau konsentrasi mengajar dalam keadaan perut kenyang itu susah. Susah untuk konsentrasi dalam keadaan perut kita kekenyangan. Maka kalau kepengen ilmumu banyak, konsentrasimu mudah, ibadahmu diterima, dan kamu sedang mengetuk-ngetuk pintunya Allah, apalagi kalau kamu berharap hawa nafsumu merunduk, hatimu sujud kepada Allah, berusahalah untuk menjaga
lapar. Belajarlah untuk sering-sering lapar, terutama di bulan suci Ramadan. Ustazah, yang namanya puasa mau udah pasti lapar Ustazah. Tahu saya. Tapi masalahnya tetap lapar bahkan di waktu malam itu hanya hamba-hamba berkelas yang dapat melakukannya. Maksudnya nggak buka gitu Ustazah. Buka, tapi tidak berlebih-lebihan. Perut kamu itu kayak katanya Nabi Muhammad, thuluthun li ta'amik, thuluthun li syarabik, thuluthun li nafasik. Sepertiga aja. Makannya tuh jangan banyak-banyak, sepertiga aja. Nasi kamu tuh jangan banyak-banyak ngambilnya. Ustazah, saya mah nasinya dikit tapi lauknya banyak. Sama aja, makannya jangan banyak-banyak. Sesudah makan juga minumnya jangan banyak-banyak. Saya mau makan dikit Ustazah, tapi habis itu es doger, es teler, jus mangga, jus alpukat, sama kopi sama teh. Wah, Masya Allah, banyak sekali minumnya ya. Nah, itu kita jagain lapar kita selama bulan suci Ramadan. Insya kita kalau sunnahnya lapar itu ikut Nabi Muhammad, nggak ada yang sanggup. Nih ya, kita nih kan dalam hidup, hal paling indah dalam hidup adalah ittiba li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Tapi orang suka mikir bahwa yang sunnah itu hanya misalnya sholat sunnah, puasa sunnah, atau zikir-zikir. Bukan hanya itu teman-teman, banyak. Semua akhlaknya Nabi, termasuk berbicara yang baik, bicaranya nggak panjang-panjang, kemudian lagi bicara dengan senyuman. Itu juga bagian dari sunnahnya Nabi besar Muhammad. Dan salah satu dari sunnah besarnya Nabi Muhammad adalah al-ju', menahan lapar. Kalau bicara nahan lapar, Nabi Muhammad jagonya. Nabi Muhammad juaranya. Sayyidina Umar bin Khattab bercerita, kata Sayyidina Umar, dakhaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah dipersilahkan, saya kemudian menuju, tanya nabinya di mana? Di kamar. Nabi itu kamarnya nggak pakai pintu, hanya ada tirai. Zaman itu sepertinya memang masih belum umum orang punya pintu untuk pembatas ruangan dengan kamar. Kebanyakan hanya tirai aja, satir aja. Kata Sayyidina Umar, aku lihat tirai menerbangkan angin gitu. Akhirnya tirainya terbuka, Nabi Muhammad sedang tidur. Aku mendekati Nabi Muhammad, mau nanya, apakah engkau tidur wahai Rasulullah, saya ada keperluan gitu. Tapi ketika saya buka tirai tersebut, saya dapati Nabi Muhammad sedang meringkuk di lantai. Nabi sedang meringkuk di lantai. Saya pun panik lihatnya. Saya segera deketi Nabi Muhammad. Amaridun anta ya Rasulullah? Apakah engkau sakit wahai Rasulullah sehingga engkau meringkuk sampai-sampai, mohon maaf, lututnya itu nempel ke perutnya? Posisinya Nabi tentu saja berpakaian, tapi maksudnya posisinya itu lututnya itu sampai nempel ke perut beliau.
berkata padanya, "Amaridun anta ya Rasulullah? Apakah engkau sakit wahai Rasulullah?" Nabi memandangku tersenyum kemudian berkata, "La ya Umar, innama ana jau'an." Tidak wahai Umar, saya hanya sedang lapar. Telah lebih dari 3 hari 3 malam perutku tidak masuk makanan apa-apa wahai Umar. Kemudian dalam suara yang mirip rintihan Nabi Muhammad berdoa, yang mana Sayyidina Umar ketika mendengar doanya tak mampu menahan lelehan air matanya. Beliau segera berteriak dan menangis mendengar doa Nabi Muhammad. "Ya Allah," kata Nabi dengan suara yang mirip rintihan, "Ya Allah, jadikanlah laparnya Muhammad di dunia sebagai ampunan untuk umat Muhammad di akhirat." Ya Allah, jadikanlah laparku di dunia sebagai ampunan untuk umatku di akhirat. Sahib syafaatul udma, pemilik syafaat yang sesungguhnya. Semoga doa Nabi Muhammad untuk kita tak pernah terhalang insyaallah. Semoga kita di antara umatnya yang mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dimintakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, Kak, Dek, ini saya kasih tahu satu tips, satu trik, satu resep. Kamu kalau lagi ada satu dosa yang terus-terusan kamu kerjakan, padahal kamu ingin berhenti dari dosa tersebut, atau kamu merasa dosa kamu udah banyak gitu, tapi gimana caranya buat dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau kamu sedang ingin mendoakan anakmu atau suamimu agar kembali ke jalan hidayah, karena kamu lihat anakmu bandel, anakmu susah diajakin sholat, anakmu dekat kepada dosa-dosa, bahkan mungkin diantaranya adalah dosa-dosa besar. Suamimu misalnya, orang tuamu misalnya, atau siapapun aja yang kamu sayangi, tapi dia berada di jalan yang salah atau berada dalam dosa yang kamu inginkan agar anakmu atau dirimu atau keluargamu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jalan hidayah. Kamu yang serius doa minta kepada Allah, katakan, "Ya Allah, saya umat Nabi Muhammad," atau anak saya juga umat Nabi Muhammad, atau keluarga saya nih ya Allah, suami saya atau ibu saya, bapak saya umat Nabi Muhammad ya Allah. Saya tagih doa Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Kabulkan doa Nabi Muhammad untuk saya. Berhentikan saya dari dosa ya Allah. Ampuni dosa saya dan jangan biarkan saya mengerjakan lagi dosa tersebut ya Allah. Kabulkan doa Nabi Muhammad untuk saya. Kabulkan doa Nabi Muhammad untuk anak saya ya Allah. Kabulkan doa Nabi Muhammad untuk suami saya. Tagih doa Nabi Muhammad, sebab Nabi sepanjang hidupnya senantiasa mendoakan kita umatnya. Kurangi. Kedua, kurangi tidur. Kenapa gitu? Sebab orang kalau panjang tidurnya, banyak tidurnya, artinya dia sedikit ibadahnya. Walaupun zaman sekarang begadang juga bukannya ibadah ya.
Banyak yang ibadahnya atau banyak yang malamnya bukannya ibadah malah scroll Shopee. Ada yang begitu? Mana orangnya? Murah ustazah kalau malam. Jadinya kita tungguin. Boleh, nggak apa-apa. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa di waktu malam selain ada diskonan belanjaan, juga ada ijabah doa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa hamba-hambanya di saat waktu malam. Katanya Allah dalam salah satu hadis qudsinya, kadzab manidda'a mahabbati idza jannahu lail nama'anni. Bohong orang ngaku cinta kepadaku tapi sepanjang malam dia meninggalkanku, kata Allah, untuk terlelap dalam tidurnya. Kalau kamu serius pengen jadi hamba Allah, yang seriuslah berdoa, meminta kepadanya, terutama di waktu malam. Di bulan suci Ramadan, yuk kurang-kurangin tidur di waktu malam. Siang aja ustazah boleh, tapi jangan sepanjang siang juga. Bangun cuman buat sholat duhur, habis itu tidur lagi. Bangun scroll-scroll Instagram, scroll-scroll TikTok, nonton-nonton sebentar, habis itu sholat asar, habis itu ke dapur, terus maghrib dah. Kayaknya gak gitu caranya puasa. Puasa itu menahan lapar. Puasa itu mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Memang para ulama, orang-orang soleh banyak yang memilih tidur di waktu pagi atau siang di bulan Ramadan dibandingkan dengan tidur di waktu malam. Kenapa? Karena Ramadan itu antara malam sama siangnya muliaan malamnya. Muliaan malamnya. Malamnya Ramadan itu lebih mulia daripada siangnya. Jadi mereka memilih untuk tidurnya di waktu pagi. Habis isyraq baru tidur. Tapi mereka akan bangun di waktu duha atau di waktu sebelum duhur. Sesudahnya mereka pun sibuk mengerjakan kembali ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangi waktumu di bulan Ramadan, jangan banyak tidur. Insya Allah. Yang terakhir, di waktu bulan suci Ramadan jangan banyak ngomong. Pengen Ramadanmu berkualitas, pengen puasamu menjadi puasa yang bagus, teman-teman saudara sekalian, jangan kebanyakan ngomong. Ustazah, saya mah nggak ngomong ustazah, tapi saya cerita di grup WhatsApp. Cerita apa? Gosip ustazah. Itu kalau kamu cerita di grup WhatsApp, bukan hanya kamu kayak lagi ngobrol sama satu orang, tapi itu kan kayak lagi meeting, kayak lagi rapat sama banyak orang gitu ya. Lebih-lebih lagi dosanya kayak ngomong sama banyak orang. Hati-hati sama jempol-jempol yang akan dihisab Allah di akhirat nanti, karena menuliskan komentar-komentar julid. Hati-hati, jangan dikira kamu tidak akan dihisab atas komentar-komentar pedasmu di media sosialmu. Semuanya hanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
pada hari akhirat nanti mulut ditutup, yang berbicara adalah tangan. Apa yang sudah dia tuliskan di media-media sosial, apa yang sudah dikatakan oleh tangan-tanganmu, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu di akhirat nanti. Hati-hati. Hati-hati. Lagian ya, kamu kalau ngomong secara langsung nggak berani, kenapa berani komentar? Soalnya pakai akun fake ustazah. Jadi orang nggak akan tahu kalau itu saya. Orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan keluar dari mulut seseorang, tidaklah satu tulisan diketik oleh seseorang, melainkan semuanya tertulis oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Semuanya akan dipertanyakan kepadamu. Apapun yang kiranya membawa penyesalan di akhirat nanti, jangan lagi lakukan. Kurangi bicara di bulan suci Ramadan. Hati-hati. Apalagi kalau bicaranya yang nggak bagus. Apalagi kalau bicaranya pakai tanda seru, marah mulu, ngomel mulu, ngomel sama suami, sama anak juga marah-marah. Bu, man lam yada' siyamuhu an qawli zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa tidak bisa mencegah dia dari berkata keji atau melakukan perbuatan keji, maka Allah nggak perlu sama dia ninggal makan dan minumnya. Puasanya dilepeh sama Allah Subhanahu wa taala. Puasanya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala mentah-mentah karena di waktu puasa kamu tidak menjadikan puasamu sarana menghindari berbicara keji ataupun kalimat-kalimat kotor. Jauhin. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor, jangan marah-marah, jangan nyakitin orang, jangan gosip, jangan ghibah, jangan fitnah, jangan namimah. Jagain lisan, pikirin lagi kalau mau bicara. Ustazah, itu kan bulan suci Ramadan, berarti sekarang masih boleh dong Ustazah? Iya, enggak juga Ustazah, kan yang bisa batalkan pahala puasa, berarti kalau habis tarawih boleh Ustazah? Ada temen telepon, kamu tahu nggak kabarnya si fulan? Kayaknya aromanya aroma ghibah gitu. Kan kita lagi puasa ya, habis tarawih nanti gimana? Jangan. Pesannya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, kehancuran umat di akhirat nanti, hancurnya umat di akhirat nanti adalah akibat perbuatan lisan-lisan mereka. Jagain lisanmu, sehingga semoga lisan kita akan bawa kita ke dalam surga Allah Ta'ala. Biar pantas diizinkan Allah ucap salam kepada Nabi Muhammad. Biar lisan kita pantas buat bilang sama Nabi, saya umatmu wahai Rasulullah. Menurutmu yang suka ngomel-ngomel emang pantas? Menurutmu yang suka ngomong kasar, ngomong kotor, caci maki orang emang pantas? Gak pantas teman-teman, gak pantas. Menurutmu yang suka nuntut-nuntut suami, kalau kamu pulang gak bawa uang, jangan tidur di rumah.
Emang pantas ucap salam sama Nabi Muhammad? Pantas. Yuk, insyaallah 3 hal tersebut kita kurangi, kemudian kita perbaiki sholat kita perbaiki puasa kita perbaiki tarawih kita perbanyak membaca Al-Quran, kita siap menuju bulan suci Ramadan. Awal Ramadan baca surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina. Kalau bisa di dalam sholat sunnah maghrib, ba'diyah maghrib, atau sholat sunnah ba'diyah isya lebih bagus. Kalau enggak di luar sholat pun juga nggak apa-apa. Kamu baca surat Al-Fatah, sebab Nabi selalu melakukannya di awal Ramadan. Beliau membukanya dengan membaca surat Al-Fatah. Saudaraku sekalian saya muliakan, ibadah kasih bukaan puasa buat orang-orang yang berpuasa, melakukan banyak sedekah, melakukan banyak-banyak kebaikan, karena di bulan Ramadan semua kebaikan kita berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan tidak hanya mudah mendengarnya, tapi Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan saya tidak hanya dimudahkan untuk menyampaikannya, melainkan Allah beri kemudahan saya untuk dapat mengamalkannya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Bihurmatil Fatihah. Allahumma bihaqqi hadzal majlis wa bihaqqi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. وبحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق هذا الاجتماع اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما. Ya Allah, semua yang hadir di majelis ini, pandanglah semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu, yang di dalam maupun yang di luar. Pandang semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah, karena semuanya adalah umat Nabi Muhammad ya Allah. Bukankah Nabi Muhammad adalah manusia yang paling Engkau sayangi? Maka sayangilah kami pula umatnya ya Allah. Kami umat dari Nabi yang paling Kau sayangi, dan kabarnya Nabi kami menyayangi kami ya Allah. Maka sayangilah kami semuanya ya Allah, yang disayangi oleh manusia yang paling Kau sayangi. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudari kami, kerabat kami, sahabat kami. Ampuni dosa semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Sekarang ya Allah, jangan tunda nanti-nanti ya Allah. Ampuni dosa semuanya ya Allah. Bukankah dosa kami sebesar apapun, jika Engkau lemparkan ke dalam lautan ampunan, ia hanyalah seperti buih di dalam samudra kedermawanan-Mu ya Allah. Bukankah Engkau adalah Zat yang maha dermawan? Bukankah yang dermawan ketika memberi tidak perhitungan? Maka jangan perhitungkan dosa kami ya Allah. Ampuni sajalah semuanya ya Allah.
kami tidak sanggup jika dosa-dosa kami harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup jika dosa-dosa kami harus kami tanggung jawabkan di akhirat nanti ya Allah. Kami tak akan mampu menanggung, kami tak akan mampu pula untuk menjawab. Karenanya ampuni sajalah semuanya ya Allah. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Yang dosanya besar, kasih ampunan yang besar ya Allah. Biarkan kami semua keluar dari majlis, sedangkan dosa-dosa kami telah Engkau ampuni ya Allah. Kabarnya Engkau terkadang mengampuni tanpa diminta. Kabarnya Engkau ya Allah mengampuni seorang hamba tanpa dia memintanya. Kami saat ini memintanya kepadamu ya Allah. Bukankah di saat tidak diminta saja memberi, pasti akan memberi ketika diminta? Kami memohon ampunan-Mu ya Allah untuk semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang bahkan kami sudah lupa tapi Engkau tidak. Dosa yang bahkan kami tidak tahu bahwa itu dosa, padahal ia tercatat di dalam catatan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang bahkan kami menganggapnya remeh, akan tetapi ia besar di sisi-Mu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, kekerdilan kami ini, kebodohan kami ini ya Allah, maklumi dan ampunilah ya Allah. Ampuni sajalah semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Ampunilah saja dosa-dosa mereka ya Allah. Orang tua kami terkadang tidak mengerti ya Allah. Jangan biarkan mereka harus mempertanggungjawabkan dosanya di dalam alam kuburnya, apalagi di akhiratnya ya Allah. Ampuni sajalah dosa mereka ya Allah. Kami menyayanginya, karenanya sayangilah mereka ya Allah. Jadikanlah majelis ini sebagai sarana-Mu mengampuni dosa orang tua kami ya Allah. Jadikanlah majelis ini sebagai sarana-Mu mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk bisa beribadah dengan baik di waktu-waktu yang mulia yang segera akan datang pada kami. Bantu kami menghidupkan nisfu Sya'ban dengan cara yang terbaik. Bantu kami menghidupkan malam-malam Ramadan dengan cara yang terbaik, yang paling Kau sukai ya Allah. Bantu kami untuk pandai menjaga puasa-puasa kami. Bantu kami untuk dapat memperbanyak membaca dan mentadabburi Al-Quran. Bantu kami untuk dapat merayakan Lailatul Qadar. Bantu kami ya Allah untuk layak mendapatkan rahmat, ampunan dan itqun minan nar pada hari-hari Ramadan nanti ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Pulang kepadamu membawa iman, pulang menghadapmu membawa bekal,
pulang menghadapmu membawa cinta padamu dan kepada baginda Nabi besar Muhammad, pulang padamu membawa kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat tersebut kami hidup. Ya Allah, matikan kami pula dengan kalimat tersebut ya Allah. Masukkan kami ke dalam kubur dengan kalimat tersebut ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu di dalam kubur kami nanti ya Allah. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad di dalam kubur kami nanti ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad di dalam kubur kami ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad di dalam kubur kami ya Allah. Jika ada yang tidak pantas, pantaskanlah ya Allah. Jika ada yang tidak layak, layakkanlah ya Allah. Jika ada yang tidak cocok, cocokkanlah saja ya Allah. Pertemukan semuanya dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam alam kubur kami nanti ya Allah. Dan kami pun mohon padamu ya Allah, orang-orang tua kami yang sudah berada dalam alam kubur, pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia, pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad ya Allah. Keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, yang sudah mendahului kami, sahabat-sahabat kami yang sudah mendahului kami di dalam kuburnya ya Allah, pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad. Karuniakan kepada mereka syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sombong punya harta, jangan sombong punya tahta, jangan sombong punya rupa yang cantik. Jangan, teman-teman saudaraku sekalian, Allah dengan mudah bisa menghilangkannya darimu. Bahkan jangan sombong punya ilmu, Allah dengan mudah dapat mencabutnya darimu. Jangan sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min afatil lisan, salah satu dari bahaya-bahayanya lisan adalah as-sukhriyah bil muslim, adalah merendahkan, menghina seseorang, mengejek seorang muslim. Wal istihza bih, dan menghina dia, ngata-ngatain, istihzaan terhadap orang tersebut. Wadhahik alaih, mentertawakan seseorang. Istighfafan, karena merendahkan orang tersebut, menghina orang tersebut. Wahdigaran lah, atau merendahkan orang itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin. Wahai sekalian orang-orang beriman, janganlah satu kaum merendahkan, menghinakan, mengejek kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, siapa tahu kaum tersebut lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna, dan janganlah perempuan-perempuan kalian menghina perempuan yang lain-lain, siapa tahu perempuan yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian
Talmizu memandang sebelah mata tuh apa ya? Meremehkan. Anfusakum, diri-diri kalian, maksudnya orang lain. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian menjuluki orang dengan julukan-julukan yang tidak baik. Bi'salismul fusuq ba'dal iman, itu adalah sejelek-jelek kefasikan. Sesudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan keimanan, kalian mestinya jagain gitu loh. Jangan sampai kemudian malah menjadikan kefasikan. Nama-nama yang jelek itu adalah seburuk-buruknya kefasikan. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun, siapa yang tidak bertaubat maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihasbimri'in minasyarr an yahgar akhahul muslim, cukup sebagai sebuah keburukan bagi seseorang apabila seseorang merendahkan orang lain atau menghina orang lain sesama muslim, saudaranya sesama muslim. Jadi nggak usah menghina orang, nggak usah jelek-jelekin orang, karena belum tentu kita lebih bagus daripada dia. Emang betul ya. Iya, jadi nggak usah gitu. Kita nggak pernah tahu gitu kan, kita lebih baik apa enggak dari orang lain gitu. Dan ibu-ibu sekalian, ilmu ini seperti yang sering saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bukan untuk melihat orang lain. Ya, si itu tuh kerjaannya suka jelek-jelekin saya. Si ini nih kerjaannya suka merendahkan saya. Bukan. Ilmu ini ada untuk kita mengintrospeksi, menjadi cermin, menjadi kaca bagi kita untuk kita melihat diri kita. Jangan sampai kita mengerjakan yang seperti itu. Sehingga sekalian saya mengatakan, kita nggak pernah tahu. Jangan mencela orang lain karena dia ahli maksiat. Ada banyak di antara para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi hamba yang tercinta di sisi Allah sebelumnya adalah ahli maksiat. Banyak loh teman-teman saya sekalian, yang asalnya pemabuk, Fudail bin Iyad salah satunya. Yang asalnya pemabuk, Ibrahim bin Adham salah satunya. Yang asalnya perampok, Abu Bakar ibnul Hawari salah satunya. Sehingga sekalian saya muliakan, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka, memberdirikan mereka, meninggikan derajat mereka, kita ditinggalnya dengan derajat-derajat yang jauh di atas kita. Sehingga sekalian saya muliakan, maka jangan pernah remehkan orang lain, entah itu karena dia itu tadi ya ahli maksiat, apalagi kalau kamu meremehkan seseorang hanya karena dia miskin misalnya. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau pandanganmu terhadap kemuliaan seseorang itu, kalau kaya berarti mulia, kalau miskin berarti hina, bisa jadi kamu akan lebih memuliakan Abu Lahab, Abu Jahal daripada Nabi Muhammad. Karena siapapun tahu Abu Lahab, Abu Jahal lebih kaya daripada Nabi Muhammad alaihissalam. Jangan sampai kalau kamu dihidupkan di zamannya sahabat, kamu jadi siapa nih kalau kemudian pandanganmu terhadap seseorang tergantung dari berapa banyak dia punya materi. Hati-hati teman-teman saya sekalian, nggak gitu caranya. Jangan hina seseorang hanya karena dia jelek misalnya, gitu ya. Ada berapa banyak hamba-hamba Allah yang soleh-solehah, tapi secara tampangnya dia bukan orang yang cantik, gitu ya. Kalau kemudian pandanganmu terhadap melihat kecantikan itu berarti kalau orang cantik dia mulia dalam pandanganmu, kalau dia jelek dia hina dalam pandanganmu. Bisa jadi kalau hidup di zamannya Nabi, kamu lebih akan mengikuti Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, daripada Sayyidah Khadijah, daripada Sulaim, daripada sahabat-sahabat perempuan yang lain.
Karena tentu saja siapapun tahu Ummu Jamil adalah perempuan, boleh dikatakan ratu kecantikannya kota Mekah, teman-teman saya sekalian. Jangan pandangan kita, jangan hina orang lain hanya karena kemiskinan, hanya karena rupa, hanya karena bahkan maksiat, gitu ya. Kita benci perbuatannya, tapi kita tidak benci orangnya. Kita benci perbuatannya, tapi kita nggak benci orangnya. Kita nggak pernah tahu, teman-teman, siapapun kita nggak pernah tahu. Dan itu nilai kedewasaan yang ditetapkan oleh Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus. Habib Abdullah, teman-teman saya sekalian, ngelihat anaknya, Masya Allah, ibadahnya, Masya Allah, akhlaknya, Masya Allah, ilmunya. Cuman ada satu sifat yang Habib Abdullah takut anaknya ini belum memilikinya. Apa itu? Tawadhu. Takut anaknya belum punya tawadhu. Jadi mau ngetes anaknya. Panggil anaknya, Abu Bakar namanya. Bakar, lebih, Bah, Abah nih mau ada urusan, saya meminta tolong sama kamu nak. Abah lagi ada pengen tahu sesuatu, pengen ngerti ilmu sesuatu. Jadi Abah minta sama kamu bantuin Abah. Lebih, Bah, coba carikan di luaran sana yang kamu lebih bagus daripada dia, kamu lebih baik daripada dia, bawain ke sini. Makhluknya Allah yang kamu lebih baik daripada dia. Anaknya keluar dengan serta-merta kerjain perintah ayahnya. Yang saya lebih baik daripada dia. Oh, banyak kayaknya. Dia kemudian jalan gitu, saya lebih baik daripada dia. Ini udah bagus ya. Dia nggak ngelihatnya secara materi. Beliau tidak melihatnya secara rupa. Walaupun beliau cakep, nggak dicarinya orang yang jelek-jelek mukanya gitu. Yang saya lebih baik daripada dia, yang lebih bagus daripada dia, berarti nih yang mukanya jelek-jelek nih saya bawain ke bapak nih gitu. Enggak gitu. Beliau juga nggak nyari orang-orang yang miskin-miskin nih ya. Berarti saya lebih baik daripada dia, saya kaya dia miskin. Enggak. Beliau nyarinya orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gitu kan? Orang yang enggak baik itu adalah maghdub alaihim, orang yang dimurka sama Allah, ataupun orang-orang yang sesat jalan. Siapa mereka? Ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang tidak beriman. Kan begitu? Jadi dia pun mulai jalan, berangkat nyari tempat orang yang memungkinkan untuk minum minuman keras. Ketemu. Anjir. Ada orang lagi mabok. Om, ikut yuk om. Ikut yuk. Mau ngapain? Abah saya lagi mau undang makan. Oh iya deh. Walaupun lagi mabok, kalau urusan makan boleh juga gitu ya. Sambilan agak susah gitu jalannya karena masih lagi mabok, dia pun jalan. Di tengah jalan ingat, beliau nih Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrusil Akbar ingat bahwasanya dulu Sayyidina Umar juga tukang mabok, teman-teman saya sekalian. Dulu Fudail bin Iyad juga tukang mabok, Ibrahim bin Adham juga tukang mabok. Tapi ketika hidayah Allah Subhanahu wa taala kemudian datang, Masya Allah, Allah naikkan sampai sedemikian rupa. Jangan-jangan nih yang saya bawa ini calon-calon Fudail bin Iyad nih. Jangan-jangan nih yang saya bawa ini adalah calon-calon Umar bin Khattab nih. Jangan-jangan yang sama saya ini adalah orang-orang yang sekarangnya dalam keadaan mabuk, tapi entar-entarannya dia kemudian sadar, dia kemudian dapat hidayah, dia kemudian jadi orang yang Masya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, tengah jalan itu ketika datang pemikiran seperti itu, beliau pun kemudian bilang,
Maaf ya om, nggak jadi om, saya nggak jadi kasih makan nih. Iya maaf om. Nah iya nih nggak apa-apa. Dia kemudian mau balik ke rumah ayahnya. Dia mau bilang nggak ada ya, nggak ada orang Islam yang saya lebih baik daripada dia. Tapi terus mikir, tunggu dulu, abah kan nggak bilang orang Islam, siapa aja kok, begitu kan ya? Artinya kalau saya bawa orang non Muslim juga abah nggak apa-apa nih kayaknya. Jadi dia kemudian nyari, teman-teman sekalian, pergi ke tempat penyembahan berhala, maksudnya ke orang-orang yang memang tidak beriman. Nyampe di sana, beliau kemudian bilang sama orang tersebut, Pak, Bapak mau nggak saya undang ke rumah mbah saya? Mbah saya lagi siapin makan. Bapak, oh gitu. Ini kan nggak mabok ya? Boleh juga. Ini emang jamnya makan siang nih dan saya juga nggak jelas makan di mana, boleh? Bentar ya, selesaiin dulu. Ya selesaiin urusannya, habis itu kemudian yuk. Di jalan dia kemudian ingat bahwa ada banyak dari hamba-hamba Allah yang kemudian dicinta sama Allah, yang asalnya juga orang yang kafir kepada Allah. Ketika hidayah datang, teman-teman sekalian, masya Allah, masya Allah. Allah kemudian kasih kepada mereka nilai yang sangat besar sekali. Ada banyak kan yang asalnya kafir, kemudian ketika hidayah Allah datang, Sayyidina Umar salah satunya. Kemudian banyak orang-orang yang asalnya nyembah berhala masuk Islam, atau kafir masuk Islam, kemudian jadi orang-orang yang benar. Bahkan nih di Indonesia sendiri, pribumi yang asli dari Indonesia kan dulunya kan animisme nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu, kan gitu ya, gitu. Tapi kan ketika kemudian hidayah datang, Wali Songo datang ke sini, bisa jadi penyebab Islamnya ribuan orang. Nih akhirnya nih anak-anak cucu-cucunya ke bawah-bawahnya, masya Allah, masya Allah. Gitu ya, kita nggak pernah tahu. Jadi akhirnya beliau ketika ingat seperti itu, maaf pak, katanya gitu, nggak jadi saya kayak undang bapak. Oh gitu nak, ya udah nggak apa-apa deh, saya balik aja lagi ke sana. Dia pun kemudian balik lagi, nggak ada nih, mau pulang. Dilihatnya ada anjing lagi nyari-nyari makanan tempat sampah, kurapan pula. Ah, kalau ini udah pastilah saya manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah dalam Al-Quran, kami telah memuliakan bangsa manusia. Lagian bapak kan cuman bilang makhluknya Allah, pokoknya siapa aja gitu loh, siapapun yang kamu lebih baik daripada dia. Ah, kalau sama anjing kurapan pula saya lebih bagus lah daripada dia. Diambil tali, kemudian diikatnya anjing tersebut, nggak pakai sentuh ya. Dia pun kemudian seret-seret tali anjing itu, mau dibawa ke rumahnya. Dia mau bilang sama bapaknya, Pak, nggak ada orang, tapi binatang saya lebih baik daripada dia. Sampai ketika kemudian beliau ingat sama firman Allah SWT, ya laitani kuntu turaba. Ada hari di mana ketika binatang dihisab dengan hisaban sekali, manusia-manusia yang kafir kepada Allah, yang ditetapkan nerakanya, yang gak jelas nasibnya di hari akhirat, mereka akan berkata, ya Allah, andai waktu di dunia aku adalah binatang sehingga hari ini aku dapat menjadi debu seperti mereka. Dia mikir kayak begitu, ya Allah, kalau saya selamat masuk ke dalam surga, saya emang lebih baik daripada dia. Tapi kalau saya sampai nggak selamat masuk ke dalam surga, saya di neraka, saya akan berharap andai hari ini saya adalah dia. Maka bagaimana mungkin saya merasa saya lebih baik daripada binatang ini. Dia pun kemudian melepaskan ikatan binatang tersebut. Dia pulang. Dia bilang sama ayahnya, bah nggak ada. Ternyata semua yang ada di alam semesta ini, saya adalah makhluknya Allah yang paling hina. Semuanya lebih baik daripada saya. Semuanya lebih baik daripada saya. Katanya abahnya, al-an qad sirta rajulan. Sekarang nak, kamu menjadi laki-laki dewasa. Jangan-jangan kita belum ada yang dewasa.
Karena selama ini kita masih melihat kita lebih baik dari si fulan, si faltan, si fulana, si faltan. Melihat orang yang pakaiannya terbuka, kita bilang, ih neraka, kayaknya kangen tuh sama dia tuh. Ngelihat orang yang pakaiannya tertutup sampai lebar banget tertutupnya, kita bilang lebay. Ngelihat orang yang ahli maksiat, kita bilang ya ampun, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai saya kenal sama dia, jangan sampai sedekat sama dia, jangan sampai berurusan sama dia. Naudzubillah. Begitu ngelihat orang yang ahli taat, ngerjain taat gitu kemana-mana, kita bilang palingan juga ria. Lantas siapa yang tidak kamu rendahkan? Lantas siapa yang tidak kamu hinakan? Teman-teman saya sekalian, ngelihat orang yang bodoh-bodoh gak ngerti ilmunya, itu dia orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Bukankah Allah bilang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah akan diberikannya pemahaman dalam ilmu? Dia gak dibikin sama Allah mau hadir majelis ilmu, berarti dia bukan orang dikehendaki baik sama Allah. Ngelihat orang yang berilmu, dia mah cuma bisa ngomongnya doang. Yang malingnya mah belum tentu, mendingan juga kayak saya, nggak ngerti, jadinya juga kalau ngelanggar emang karena nggak ngerti. Dia udah ngerti ilmunya tetap juga dilanggar, itu hisabnya lebih besar lagi. Lantas siapa yang bisa kamu muliakan, teman-teman sekalian? Ngelihat orang yang lebih tua, kamu bilang, ya Allah, itu daftar maksiatnya pasti udah panjang banget. Ngelihat anak kecil, belum punya banyak taat dia. Siapa yang kamu muliakan, saudariku sekalian saya muliakan? Jika setiap kali melihat setiap orang, kamu melihat dengan pandangan sebelah mata. Jika setiap kali kamu melihat, kamu melihatnya dengan pandangan mencari kekurangan-kekurangannya. Nggak pernah ada ketemu ceritanya bisa memuliakan orang. Justru sebaliknya, kalau kamu mau lihat kekurangan, lihatlah dirimu. Lihatlah dirimu. Katanya seorang alim kepada muridnya, seorang syekh kepada muridnya, Syekh pernah ketemu setan nggak? Kata muridnya, oh kamu pengen lihat setan nak? Iya saya tuh pengen tahu deh Syekh, namanya setan kayak apa. Ngaca aja kamu. Teman-teman sekalian, itu jelek banget ya. Tapi kalau dipikir-pikir, bener. Kita nih, apaan yang diajakin setan kita ikutin? Bener gak? Ya Allah, begitu mudahnya diperdaya sama setan. Ketika setan bilang, ih kamu Masya Allah ya gitu, gak kayak si fulana, si faltana. Emang yang lain-lain tuh belum pada pergi ngaji, gini gitu segala macam. Kamu udah begini, kamu udah begitu. Ember. Ya Allah, teman-teman saya sekalian. Jadi emang bener banget, kalau kamu pengen lihat setan, ngaca. Tuh yang dibalik cermin, itu dia setan. Kita sering yang ngikutin jalan dia, ngelihat orang lain gak ada yang bagus, teman-teman sekalian. Kayak ada kita semuanya yang paling bagus. Ngelihat si ini kita rendahkan, lihat si itu kita hinakan, lihat si ini gak ada bagus-bagusnya, lihat si itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saatnya menangisi diri kita, saudara sekalian. Saatnya kita angkat tangan seraya mengatakan, ya Allah, hamba-Mu yang satu ini yang gak ngerti diuntung ini, ya Allah, berikan kepadanya jalan hidayah-Mu, karuniakan kepada hatinya rasa hati yang benar, sehingga memahami makna dari segala kejadian dan faham bahwa dia bukan siapa-siapa. Saudaraku sekalian saya muliakan, tuh Babah Bahiyah tuh salah satu contoh orang yang saya lihat, ya Allah, boro-boro mau menghina orang lain, dia ngelihat dirinya tuh nggak ada bagus-bagusnya. Ngelihat orang lain semua bagus semua. Lihat Habib Umar tuh, Halimah,
Habib Umar rajul kabir. Habib Umar nih ya Halimah ya, orang yang benar-benar besar banget. Iya Hubaba. Abis itu ngeliat Hubaba Nur kabir. Hubaba Nur gede. Saya pikir memang Hubaba Nur, Habib Umar orang-orang besar. Satu hari, teman-teman saya sekalian, saya diajak Hubaba Bahiyah berziarah ke tempatnya Ahmad bin Ali Al-Habsyi, cucu dari penulis Maulid Simtud Durar di Sewun. Datanglah saya berziarah ke sana, bertiga aja saya sama Hubaba Bahiyah, ketemu sama Habib Ahmad. Di hadapan Habib Ahmad, Hubaba Bahiyah bercerita. Dia bilang, Ahmad, saya ini beberapa minggu ini saya lagi tinggal di Daruz Zahra. Masya Allah, anak-anak Daruz Zahra itu kayak malaikat-malaikat. Saya kan anak Daruz Zahra, saya langsung. Katanya Hubaba Bahiyah, Ahmad, itu mereka tiap kali saya masuk ke musola selalu ada anak-anak itu sedang ibadah kepada Allah. Saya sampai mikir kapan mereka tidurnya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, saya anak Daruz Zahra-nya. Saya juga bolak-balik ke musola juga. Dan memang tiap kali ke musola ada aja anak-anak yang lagi ibadah. Tapi kan ganti-gantian. Musolanya emang ada aja orang ibadah. Kita mau datang jam berapa? Jam 10 malam, 11 malam, 12 malam, 1 malam, 2 malam, 3 malam, pasti ada aja anak yang lagi ibadah. Entaran anak yang dari Kenya, entaran anak yang dari Singapura, entaran anak yang dari Indonesia, kelihatan ya? Entaran anak yang dari Madinah, entaran anak yang dari Mekah. Tapi kan kita ganti-gantian. Hubabahnya aja nggak pernah ganti. Katanya Hubabah, itu ibadah terus mereka. Belum lagi mereka itu kan belajar menuntut ilmu jauh-jauh dari keluarganya. Kalau itu benar, iya kan ya? Dia bilang, Masya Allah, nggak ada di hati mereka kecuali Allah, kecuali Rasulnya. Mudah-mudahan saya dapat keberkahan mereka. Hubabah nggak tahu saat anak-anak lagi ngomongin orang. Hubabah nggak tahu saat anak-anak lagi pada males-malesan. Hubabah nggak tahu saat ada anak-anak yang tertinggal ibadah misalnya gitu hanya karena ketiduran. Hubabah nggak tahu. Tapi teman-teman saya sekalian, mata yang indah hanya akan melihat keindahan pada apapun yang dia pandang. Maka jika selama ini yang kau lihat hanyalah keburukan dari diri setiap orang, tidak ada masalah dengan mereka. Yang masalah adalah matamu sendiri. Sebab mata yang buruk hanya akan bisa melihat keburukan pada diri setiap orang. Coba nih, waktunya berkaca. Untuk kita jadiin waktu-waktu yang berjalan semakin baik, semakin baik. Waktunya kita introspeksi diri. Jangan sampai kemudian perasaan bahwa kita lebih baik dari si fulan, si faltan, si fulan, si faltan, kemudian sampai terkeluarkan dari lisan-lisan kita. Teman-teman saya sekalian, menghina si fulan, merendahkan si fulan, menjelekan si fulan, ngetawain si fulan. Ya Allah, ya Allah, seremnya. Kamu nggak tahu siapa saya, gitu kan? Kita rasa-rasanya kan gitu kan. Hadir di satu majelis, kita duduk di belakang. Mau duduk di depan nggak boleh. Perasaan kita, lo nggak tahu siapa gue. Kita lagi duduk di satu majelis, ada orang gitu lewat begitu aja, kita ke senggol-senggol, kita lihat siapa sih nih? Ya ampun, biasa aja kali mau ngaji mah, gitu ya. Emangnya sih siapa sih pengen dia mau lebih baik itu dari saya? Gitu kan perasaan kita tuh. Ya ampun. Sedikit sekalian saya melihatkan Habib Umar bin Hafid udah ngajar, udah punya pondok pesantren, sudah dimuliakan orang di mana-mana. Teman-teman saya sekalian saya muliakan. Dulu lagi zamannya Habib Hasan Asy-Syatiri masih hidup,
Beliau hadir di majelisnya Habib Hasan, duduk di tempat mana aja beliau dapat. Duduk di tempat mana aja yang beliau dapat. Kalau beliaunya nggak mau ngajar, yang ngajar Habib Hasan Syadzili. Beliau hadir mau ikut mendengarkan. Kalau datangnya lebih awal, beliau akan duduk di depan. Memang softnya lagi di situ. Kalau kemudian beliau datangnya terlambat sehingga kemudian duduk di belakang aja. Nggak ada apa-apa. Gitu ya, biasa-biasa aja. Saya murid, saya duduk di mana aja yang saya dapat. Sehingga sekalian saya muliakan, abis dengar kayak begitu, saya juga gitu. Saya datang ke majelis, saya duduk di mana aja. Tapi perasaan saya tuh duduk di belakang, padahal mestinya saya duduk di depan. Itu namanya tawadhu untuk ditinggikan. Ya sama aja, itu kesombongan yang terselubung, teman-teman saudaraku sekalian. Kesombongan yang terselubung. Ini gimana nih caranya? Padahal serem kalau kita dengar hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan dimasukkan ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat 1 biji darah dari kesombongan. Ini kayaknya saya bukan sebiji darah nih. Jangan-jangan hati ini selama ini dipenuhi dengan kesombongan. Ya Allah, ya Allah. Nggak bermanfaat harta, nggak bermanfaat ilmu, nggak bermanfaat bahkan ibadah jika diiringi dengan kesombongan. Saudaraku sekalian saya muliakan, yang punya urusan semua Allah, maka tawadhu'lah kepada setiap hamba-hambanya Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, saya dapat derajat di sisi Allah tinggi ini, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, karena saya bisa nyari berkah bahkan kepada anjing-anjing di jalanan. Saya bisa nyari berkah pada setiap orang yang saya temui dimanapun saja berada. Saya bisa nyari berkah pada anak-anak kecil. Ketemu anak kecil, ya Allah nggak punya dosa, doain saya, biar Allah ampunin dosa saya. Ketemu orang tua, ya Allah taatnya udah banyak, tolong doain saya, apa yang bisa saya lakukan untukmu, biar saya bisa kamu doain, biar saya bisa kamu sayangi. Ngelihat anjing, ya Allah makhluknya Allah, ya Allah apa nih, oh lagi kehausan, bawain air. Makhluknya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan saya memberi pertolongan kepada makhluknya, penciptanya akan menyayangi saya. Dia bilang, begitu cara berpikir saya kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun menaikkan derajat saya pada derajat yang tinggi di sisinya. Kita kenapa nggak naik-naik? Ya ini sih, maju mundur sama narsisnya kita sendiri, bergelut dengan rasa eksistensi diri, pusing-pusing sama kesombongan kita sendiri, disiksa-siksa sama kesombongan kita sendiri. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, ini yang kemudian bikin kita nggak bisa jadi naik-naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, betapa ketinggiannya kita naruh diri kita, teman-teman saudaraku sekalian, dan itu yang membuat kita nggak naik-naik di sisi Allah. Kamu udah ketinggian naruh tempatmu, sehingga Allah kemudian tidak lagi meninggikanmu. Tapi siapa yang tawadhu, siapa yang merendahkan dirinya, Allah akan naikkan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Habibana Ali Al-Habsyi, gurunya tukang jual madu di pasar. Abu Bakar akhatul kas wa min hudaratil, apa tuh? Deh, katanya Habib Ali Habsyi, saya berguru kepada Habib Abu Bakar Al-Attas. Kenapa bisa ketemu gurunya? Gurunya tukang jual madu, teman-teman sekalian. Gurunya Habib Ali. Habib Ali nggak pernah ketemu dia. Sampai Habib Ali udah dewasa begini begitu segala macam. Satu hari Habib Ali lagi pergi ke pasar, lihat ada seseorang, cahayanya, wih, masya Allah, luar biasa. Habib Ali langsung datang pada orang tersebut, diciumnya,
tangannya. Beliau bilang, anggap saya muridmu, terima saya di sisimu. Orang itu tersenyum, kemudian mengatakan, ya Ali, aku sudah memberi perhatian padamu, bahkan dari sejak kamu masih berada dalam sulbi ayahmu. Kenapa Habib Ali bisa melihat cahaya pada diri orang tersebut? Karena Habib Ali setiap ngelihat orang, ngelihat cahayanya, teman-teman saya sekalian. Kalau kita tiap lihat orang, lihat kekurangannya, gimana mau ketemu cahaya? Kalau setiap orang yang kamu lihat kekurangannya, bagaimana mungkin kamu bisa melihat cahayanya? Fokusmu kepada diri sendiri, kamu lihat kelebihannya. Kamu tempatin dirimu ketinggian, teman-teman saudara sekalian. Kamu kalau mau nadah sesuatu, mesti naruhnya di bawah, betul nggak? Ada air nih mancur dari atas ke bawah. Kamu naruh embernya di atas, ya nggak bakalan bisa penuh, nggak bisa dapat apa-apa, teman-teman saudara sekalian. Kalau kamu mau dapat banyak, taruhlah di bawah. Semakin di bawah, semakin kucurannya nyampe semua kepadanya. Yang tawadu, sehingga akhirnya kamu bisa dapetin semuanya, bisa lihat cahaya yang dilihat Habib Ali Habsyi, bisa lihat hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Datang seorang kepada Imamul Haddad, dia bilang, Habib, zaman sekarang nggak ada wali, nggak ada yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, walinya banyak, akan tetapi bagaimana mata yang buta bisa melihat mereka? Walinya Allah banyak, tapi matamu yang kamu lihat dirimu dengan segala kehebatannya, dirimu dengan segala ketinggiannya, dirimu dengan segala ilmu dan ibadahmu, membuat kamu tidak bisa melihat cahaya-cahaya Allah yang ada di hadapanmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mari jangan ketinggian lihat diri. Katanya Hubaba Bahia, ya Allah Halimah, kalau Allah buka aib-aib kita di hadapan hamba-hambanya, gak akan ada sesiapapun mau duduk di samping kita. Benar banget teman-teman saya sekalian. Kalau dibuka aib-aib kita di antara hamba-hambanya, apa yang Allah tahu tentang kita, dengan segala keburukan kita dibuka di hadapan hamba-hambanya, gak ada yang hadir di majelis saya, gak ada yang mau berada duduk di samping dirimu, karena buruknya keadaan kita yang sesungguhnya. Alhamdulillah Allah tutup aib-aib kita. Alhamdulillah. Udah bagus-bagus ditutupin aibnya, jangan kemudian jadi ngeliatin aib-aibnya orang. Aib mereka gak ada apa-apanya dibandingkan aibmu. Aib mereka gak ada apa-apanya dibandingkan aibmu. Betul apa enggak? Apakah sesudah kamu mendengar hal yang seperti ini, masih juga kemudian ngelihat si fulan, si faltan, itu dia gak cukup ngormatin saya, dia gak cukup. Teman-teman saudara sekalian, seberapapun orang merendahkanmu, masih kurang rendah dibandingkan dengan hak dirimu sendiri. Kalau ada suamimu lagi marah-marah, kamu memang dasar kurang ajar. Seberapapun dia ngata-ngatain dirimu, sebenarnya itu masih ketinggian dibandingkan dengan hakikat diri kita yang sesungguhnya. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Lantas apa hakmu untuk kemudian menjawab? Abang pikir abang juga suami yang benar. Kemudian kamu cari aib-aibnya, kemudian kamu sampaikan padanya. Nggak ada, teman-teman sekalian. Nggak gitu caranya jalanin kehidupan. Tidak begitu caranya menjalankan kehidupan. Yuk, biar cara mikir kita benar. Karena kalau cara mikirmu benar, hidupmu bakalan benar, teman-teman sekalian. Kalau hidup kita benar, cara mikir ke Allahnya benar, semuanya bakalan benar ke depan-depan. Insya Allah. Yuk, belajar untuk memandang diri sesuai dengan hak kita. Katanya guru saya, ada namanya Syekh Umar Al-Khatib. Salah satu dari orang-orang yang saya kagumi keilmuannya, saya kagumi penataan hatinya,
salah satu dari murid Habib Umar bin Hafid terbaik, salah satu dari putra Tarim terbaik, orang dengan ilmu yang masya Allah luar biasa, ahli fikih paling terkemuka. Habib Umar kalau nggak bisa ngajar fikih, yang gantiin beliau Syekh Umar Khatib namanya. Pinter banget teman-teman sekalian, pinter pakai banget. Beliau satu hari ngasih ceramah gitu, ngasih kajian. Beliau bilang kayak begini, at-tawadhu minan nabi tawadhu, at-tawadhu minal awliya tawadhu, at-tawadhu min Syekh Abu Bakar bin Salam tawadhu, at-tawadhu min Habib Ali al-Habsyi tawadhu. Dia bilang amma minnana fahuwa ma'rifat qadrun nafs. Dia bilang Nabi Muhammad tawadhu itu tawadhu beneran. Tawadhu merendahkan diri. Merendahkan dirinya Nabi Muhammad itu baru tawadhu. Merendahkan dirinya para sahabat-sahabat Nabi itu baru tawadhu. Merendahkan dirinya para wali-wali itu baru tawadhu. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika kemudian beliau bilang, semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka, semoga Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang soleh, itu tawadhu. Tawadhu. Beliaunya pimpinan orang-orang soleh, teman-teman saya sekalian. Ketika beliau ngomong di kitabnya ini kan banyak banget nih kalimat-kalimat tawadhu beliau. Sedikit sekalian itu tawadhu. Dari Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ali Habsyi dalam ucapan-ucapan beliau yang dituliskan, kita suka dengerin kalau lagi haul beliau itu ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Nabi Muhammad ibadah. Kalau kita bukan ibadah, kita hidupnya tidur mulu, kita hidupnya males mulu. Itu kalau beliau yang ngomong tawadhu, teman-teman saya sekalian. Nggak ada beliau hidupnya tidur mulu. Kalau kita, katanya Syekh Umar Khatib, dia bilang tawadhu dari mereka-mereka ketika mereka merendahkan diri. Ketika mereka ngomong yang kayak begitu, itu memang mereka merendahkan diri. Nabi ketika datang ke rumah seseorang, budaknya nyuguhin makanan buat Nabi Muhammad. Dia ketika tahu bahwa ini yang datang Nabi Muhammad, Nabinya Allah, orang yang namanya ada di pintu surga, orang yang bawa kita ke surga. Masya Allah, dia bawa nampannya tuh gemeteran. Mau nyuguhin makanan ke Nabi, ketika dia faham siapa Nabi Muhammad, sampai gemeteran. Nabi ketika lihat dia, Nabi Muhammad bilang, haunan alaik, kata Nabi. Innama ana rajulun Quraisy ya'kulul qadid. Bu, yang tenang. Ibu pikir saya siapa? Saya hanyalah putranya Abu Talib, anak yatim yang diasuh. Innama ana yatimu Abu Talib. Sesungguhnya aku hanyalah anak yatim yang diasuh sama Abu Talib. Saya biasa makan dendeng kering, saya biasa makan ikan asin. Kalau di kita gitu ya, saya biasa makan ikan asin. Ibu yang tenang, saya bukan siapa-siapa. Nabi kalau ngomong kayak gitu tawadhu, teman-teman saya sekalian. Nabi kalau ngomong kayak begitu tawadhu, sedikit sekalian saya muliakan. Nabi ketika beliau bilang la tagumuli, jangan berdiri buat saya, duduk aja, nggak usah kalian berdiri buat saya. Itu Nabi lagi tawadhu, teman-teman saya sekalian. Nah kalau itu tawadhu, emang beneran tawadhu, sedikit sekalian. Amma minnana, katanya beliau. Tapi kalau aku, kalau kamu, kalau kita lagi bilang, ya Allah, kita nih ya nggak punya amal ibadah. Emang beneran? Betul nggak? Kita nih ya durhaka bener sama Allah. Bukan lagi tawadhu, emang beneran. Kalau kamu lagi bilang, saya duduk di belakang, emang pantasnya juga iya. Saudaraku sekalian, saya muliakan, orang itu ya nendang-nendang saya, tapi saya emang nggak apa-apa. Emang mestinya juga nggak apa-apa. Saudaraku sekalian, saya muliakan, kalau kita tawadhu minnana, kita merendah-rendahkan diri kita kayak apaan rendahnya, fahuwa ma'rifat qadrun nafs, itu bukan tawadhu, akan tetapi tahu diri. Saya dengar itu jelek banget sih, tapi iya, emang beneran teman-teman saya sekalian. Tawadhunya kita tuh bukan tawadhu, jadi jangan sok-sok tawadhu. Enggak ada, kita masih belum mencapai derajat tawadhu, ketinggian. Jadi wali dulu baru kamu tawadhu. Begitu kan ya?
Jadi orang, misalnya nih, orang yang derajatnya 90, ketika dia kemudian nempatin dirinya di 60, di 50, kan namanya tawadhu. Merendahkan dirinya, derajatnya 90, dia taruhin dirinya 60, kan begitu? Sedikit sekalian saya melihat. Nah kalau orang derajatnya 10, dia taruhin dirinya di 30, 40, walaupun itu kelihatannya rendah dibandingkan dengan 70, 80, kan itu masih lebih ninggiin diri daripada tempat yang semestinya. Halo? Betul nggak? Ya Allah. Kalau Sayyidina Imam Asy-Syafi'i bilang, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala ahwa ala naril jahimi. Ada yang bilang itu ucapan Imam Syafi'i, ada yang bilang itu ucapannya Abu Nawas. Tapi yang pasti itu adalah ucapan orang soleh, teman-teman saya sekalian. Ya Allah, saya nggak pantas buat masuk surga, tapi saya juga nggak kuat sama api neraka. Itu mereka lagi tawadhu. Tapi kalau kita lagi bilang, ya Allah, saya nggak pantas masuk surga, Allah bilang, emang iya? Tapi saya juga nggak kuat sama api neraka, emang iya juga? Tapi kamu masih berani-berani ngerjain dosa. Kita mau bilang apa? Kita rendah-rendahkan diri kita. Emang rendah kita. Sedikit sekalian saya muliakan. Mudah-mudahan Allah ajarkan kita cara yang benar melihat diri sendiri. Semoga Allah ajarkan kepada kita cara yang benar melihat diri sendiri. Semoga Allah ajarkan kepada kita cara yang benar melihat diri sendiri, sehingga kita dapat menjalani kehidupan sesuai dengan porsi, sehingga kita bisa menempatkan diri sesuai dengan derajat kita yang sesungguhnya, teman-teman saudaraku sekalian. Amin ya rabbal alamin, birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Soalnya kalau nggak bawa cinta sama Nabi, bawa apa coba? Bawa apa kira-kira? Saya bawa sholat, Ustazah. Sholat yang mana? Yang sambil sholat semua pikiran-pikiranmu tetap jalan? Yang sambil sholat hati kadang masih bisa ghibahin orang? Apakah jenis sholat semacam itu yang akan kamu bawa sebagai bekal menuju kematian? Kita mah sholat aja, Bu. Jangan ditinggal juga sholatnya. Akan tetapi layakkah ia sebagai bekal untuk kamu menuju kepada negeri akhirat, selamat dari murka dan berhasil masuk ke dalam surga? Saya rasa sholat kita masih jauh untuk menjadi sholat yang layak membuat kita menerima balasan sebesar itu. Mau bawa apa ke akhirat? Bawa sedekah. Seberapa banyak sedekahmu? Sudahkah ada di antara kita yang mampu bersedekah dengan setengah harta yang dia punya? Adakah di antara kita yang sudah berani bersedekah dengan seperempat harta yang dia punya, atau bahkan sekedar 10% harta yang dia punya? Bukankah lebih mudah bagi kita itu selama ini untuk membawa harta kita ke pasar, duit kita, kemudian kita belanjakan daripada kita sedekahkan? Bukankah yang kita rasakan selama ini, uang 100.000 kalau dibawa pergi ke mall rasanya dikit banget, tapi begitu mau dimasukkan ke dalam kotak sumbangan rasanya jadi kayak gede banget, bukan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim